ya mungkin bisa dibilang itu kuntilanak gitu guys. Dan si sosok ini tadi tuh mulai kayak mainin kakinya, kayak ngajunin kakinya, tapi itu posisinya masih di atas pohon. Dan si hantunya ini refleks yang tadinya di atas cuma ngayun-ngayunin kaki, itu dia dari atas turun ke bawah, tapi itu kayak ngambang melayang gitu. Badannya itu anak kecil kak, tapi mukanya itu muka orang tua. Pintu ke arah teras kamar aku itu kaca kak. Jadi itu kadang di beberapa waktu itu suka ada yang kayak ngetok pintu kaca itu, tapi berhubung pintu kacanya emang sengaja nggak aku pakai gorden biar kayak dapat pencahayaan dari luar, itu aku nggak ngelihat ada orang. Waktu dicek di jendela, itu temen aku ngelihat ada pocong. Itu ada pocong, dia ngetuk pintunya itu pakai kepala gitu kak. Halo semuanya, welcome back to our channel Bu and Hahaha, tempat cerita horor dan komedi jadi satu. Dan siapkan diri kalian karena di episode kali ini kita akan dibuat merinding tapi tetap ketawa. Oke, sebagai pemanasan, sebelumnya kita akan perkenalkan dulu, ini adalah bintang tamu kita hari ini. Boleh diperkenalkan? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Kiko Valentino dari Environmental Engineering Batch 2025. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih, kamu itu termasuk orang yang sensitif sama hal-hal gaib atau kayak justru cuek aja selagi mereka nggak ngeganggu? Jujur, aku orang yang cuek sih kak, soalnya aku juga kurang terlalu peduli kalau misalnya hal mistis, jadi ya dibawa cuek aja sih. Iya. Kalau soal mistis gitu, kamu biasanya panikan, santai, atau justru kayak berani padahal merinding gitu? Kayak pura-pura? Kalau aku sendiri sih pura-pura berani ya tentunya kak, soalnya gengsi juga kan ya kalau misalnya takut, jadi ya dibawa santai aja mungkin kayak gitu. Oke, sebelum cerita utama ini, ada nggak momen-momen aneh yang pernah kamu alami tapi kamu justru kayak pura-pura lupa biar kamu nggak ngerasa takut kayak gitu? Ada nggak? Kalau buat momen-momen aneh pastinya ada, kayak misalnya ada bayangan yang lewat atau mungkin dengar suara-suara yang aneh, itu lumayan sering kejadian sih. Oke, sekarang kamu ceritain pengalaman kamu, hal-hal mistis kamu yang pernah kamu alamin di kehidupan kamu. Oke, untuk cerita horor sendiri, mungkin aku bakal ceritain satu cerita aku itu waktu kejadiannya latarnya waktu aku masih SMA kan. Jadi aku sendiri itu orang yang suka banget hiking, terutama sama teman-teman. Jadi di bulan Desember tahun lalu itu kita pergi hiking bertujuh. Tapi hikingnya tuh buat yang kayak enggak naik atau muncak gunung. Kita cuma kayak hiking aja buat cari spot buat ngecamp gitu. Nah, dimana yang awal estimasi hikingnya itu kita mungkin hanya 1,5 jam, tapi berhubung itu hujan jadi kita mesti nunggu dulu. Dan kita sampai di lokasinya itu udah lumayan malam, sekitar jam 10-an buat hiking. Jadi kita lama di perjalanan. Iya, harusnya kan sebelum-sebelumnya ya. Iya. Nah, kejadian horornya sendiri itu waktu di perjalanan mau ke lokasi ngecampnya sendiri. Jadi itu kita berjalan bertujuh ya di area hutan yang masih cukup rimbun lah ya bisa dibilang. Nah, kita jalan di sana itu kanan kiri kita ya gelap, jadi penerangan kita cuma ngandelin lampu yang kita bawa, senter yang kita bawa. Nah, ada momen dimana kita tuh ngelewatin pohon yang mungkin kalau kakak tahu sendiri, pohon yang bentuknya kayak gerbang gitu. Oh ya. Ya. Nah, kalau kita mungkin sering dengar orang-orang bilang kayak kalau misalnya ada pohon yang bentuknya gerbang ataupun pohon bambu lah, itu jadi gerbang buat ke dunia mereka sendiri kan kak. Nah, dan bener aja awalnya kita kayak ya coba bercanda-bercanda aja kayak ya ada pohon nih kayak gerbang gitu kan. Ya kita awalnya ketawa-ketawa aja. Tapi pas udah mau deket ke pohon itu tuh kita kayak ada ngelihat something yang tentunya mungkin kayak kontras banget ya di kondisi gelap. Apalagi warnanya putih kan.
mungkin bakal kayak klise banget, tapi itu kita bener-bener ngelihat. Awalnya aku pikir itu aku sendiri yang ngelihat, tapi setelah aku make sure temen-temen aku ternyata juga ngelihat. Kita juga kayak awalnya apa ini orang bercanda ya, kayak mau ngeprank atau sebagainya, tapi setelah dipikir-pikir lagi, jalan yang kita lewatin itu bukan jalan umum, dan di sekitar situ juga nggak ada rumah warga kan, jadi kayak agaknya kurang make sense kalau misalnya ada orang yang mau jahil dan sebagainya. Ya awalnya kita kayak merhatiin dulu nih hal itu tuh apa sih gitu. Nah yang horornya itu awalnya itu bendanya tuh diem doang nggak, tapi setelah kita perhatiin mungkin sekitar 1-3 menit, terus kita kayak mulai bercanda-bercanda dia sama teman-teman karena kita kayak anggapnya itu nggak terlalu serius. Si benda ini tadi tuh mulai gerak, kayak mungkin kakaknya bisa ngebayangin sendiri. Bendanya itu bentuk apa, kayak kain gitu. Ya kayak kain, ya mungkin bisa dibilang itu kuntilanak gitu guys. Ya, dan si sosok ini tadi tuh mulai kayak mainin kakinya, kayak ngajunin kakinya, tapi itu posisinya masih di atas pohon. Oh benda tapi berkaki gitu? Iya kayak ya bisa dibilang kayak bentuknya manusia. Bukan benda dong. Ya, jadi setelah kita perhatiin si kakinya gerak ini, kita cukup speechless awalnya kak, kayak ya kaget. Soalnya biasanya kan kalau kejadian horor itu kalau di hiking sebelumnya mungkin cuma 1-2 doang, dan kita mikirnya itu kayak ya mungkin halu atau gimana lah. Tapi ini kejadiannya tuh bener-bener bertuju pengalamannya. Nah setelah kita melihat hal itu, otomatis reaksi kita bakal kayak baca doa dan lainnya kan. Nah dan mungkin karena kondisi panik juga, jadi kayak si hantunya ini mungkin malah seneng. Dan si hantunya ini refleks yang tadinya di atas cuma ngayun-ngayunin kaki, itu dia dari atas turun ke bawah, tapi itu kayak ngambang melayang gitu. Dan turunnya itu sambil ngemainin tangan, dan dia kayak ketawa cekikikan yang kayak ya dan ketawanya itu jujur beda sama yang kayak suka di internet kan, ada kan yang kayak film-film ya gitu. mungkin simulasi ketawa hantu dan lain-lain. Itu beda banget. Itu dia ketawanya tuh bener-bener ketawa yang ngeledek gitu, dan ya kita otomatis panik kan. Jadi mau nggak mau kita tambah kencengin lagi doanya. Terus waktu si hantunya ini udah sampai di bawah, itu dia tuh kayak jalan ke samping ke arah pohon yang di sebelah kiri. Ya kita cuma bisa merhatiin sambil ya baca doa dan diem karena speechless tadi. Setelah si sosoknya ini udah sampai pohon yang di arah kiri, itu kita baru bisa reaksi ke teman-teman yang lain kayak. Dan satu teman aku itu coba buat nyamperin ke arah pohonnya ini tadi dan ngelihat itu emang barang benda atau emang itu sosok. Dan ternyata bener aja si sosoknya tadi udah gak ada ya. Dan kita coba make sure satu sama lain, beneran lihat kan, dan ya semuanya tuh bilang iya lihat gitu. Ya mungkin di sana sih yang letak horornya, soalnya kita kayak kejadiannya itu ngelihatnya tuh bertuju bukan sendirian gitu. Setelah itu kan kamu ini hiking nih kan, pasti nyampe puncak gak waktu itu? Atau emang balik lagi gara-gara takut? Karena tempatnya udah nggak terlalu jauh lagi sama lokasi camp kita, ya kita mau nggak mau sampai ngecamp sih, nggak balik lagi kak. Soalnya ya lumayan jauh juga kalau misalnya kita mau pulang lagi. Jadi kita lanjut buat ngecamp, dan selama ngecamp pun kita nggak nemu kejadian yang horor lagi sih. Ya mungkin setelah kejadian ada beberapa hal yang kejadian ke kita juga, mungkin kayak ya hal-hal basic lah, kayak teman-teman ada yang ngerasa nggak enak badan mungkin karena energinya kesedot kan. Oke, selama di camping itu kan kalian udah nggak ada apa-apa lagi kan, kayak cerita horor gitu. Nah setelah kalian turun itu nggak ada apa kejadian mistis lagi atau apa gitu? Kalau untuk teman-teman aku kayaknya beberapa ada, tapi aku kurang tahu juga ceritanya. Tapi kalau misalnya untuk aku sendiri, setelah kejadian itu
kayak beberapa kali mungkin dapat gangguan, kayak kebetulan di kamar aku pintunya itu pintu ke arah teras kamar aku itu kaca Kak. Jadi itu kadang di beberapa waktu itu suka ada yang kayak ngetok pintu kaca itu, tapi berhubung pintu kacanya emang sengaja nggak aku pakai gorden biar kayak dapat pencahayaan dari luar, itu aku nggak ngelihat ada orang, tapi kayak benar-benar dari pintu itu ada yang ngetok gitu. Serem juga ya. Terus ada momen-momen yang bikin kamu keinget sampai sekarang, tapi kamu tuh kayak susah gitu ngelupainnya. Ada nggak? Kayak yang paling serem banget. Ya, yang paling serem itu kejadian yang waktu si hantunya ini turun dari atas Kak. Soalnya kita bener-bener kayak diledekin, kayak seakan-akan si hantunya itu bilang kayak kalian takut ya kayak gitu. Terus kayak dengan posturnya yang emang creepy banget. Itu kalau misalnya sekarang kita suka, kan kita juga beberapa kali setelah kejadian itu kita hiking lagi ke sana dan ngecamp lagi ke sana. Kita masih selalu ingat kayak di sini nih tempatnya, di sini nih tempatnya kayak gitu. Masih jadi keinget sampai sekarang gitu, yang nggak terlupakan ya. Ada momen paling absurd atau lucu gitu selama kamu ngalamin hal-hal mistis di tengah kejadian horornya itu ada? Nah, kebetulan waktu kejadian itu ini lumayan absurd sih. Soalnya dari kita bertujuh itu ada satu temen aku itu yang bener-bener takut banget sama hal-hal mistis, sampai dimana kalau misalnya kita kayak cerita horor ataupun kita mention hal-hal horor, dia tuh nggak mau itu dengerin gitu. Dan entah kenapa pas kita hiking barengan dia, itu tuh kita malah ngalamin kejadian horor. Jadi waktu kejadian itu pun si teman aku ini yang udah nggak bisa reaksi apa-apa, dia cuma kayak diam, speechless, matung gitu sampai kejadiannya selesai. Dan ya bener aja setelah kejadiannya si hantu ini udah hilang gitu, dianya yang panik duluan. Jadi kayak bener-bener nggak tahu mau kemana. Itu sampai kayak barang hiking, dan saking paniknya itu kayak sepatu yang dia pakai itu pun copot dari kaki dia kan. Jadi dia yang bener-bener kayak kocar-kacir lari, dan kita sempat beberapa waktu tuh kayak nenangin dia, dan dia bener-bener kayak udah mau ngajak pulang, tapi setelah kita bujuk lagi ya dia mau lagi ikut ngecamp sih. Iya. Untung gak ngomong ya. Iya. Terus setelah kejadian tersebut kamu ada perubahan nggak, kayak gak mau jadi ngerasa keganggu atau diawasi, kayak lebih peka sama hal-hal sensitif kayak gitu? Mungkin aku kurang bisa make sure juga sih kalau kejadian itu, tapi setelah kejadian itu aku juga beberapa kali ngalamin kejadian horor sampai sekarang sih. Coba boleh diceritain nggak kejadiannya tuh horor apa aja nih? Coba diceritain, di spill ke teman-teman kita. Mungkin kayak aku tuh punya kebiasaan kayak kalau misalnya tidur itu kan selalu kayak meluk guling kan Kak. Iya. Nah, jadi aku kalau misalnya nggak meluk guling gitu, dan selalu spesifikasinya itu kayak kalau misalnya aku tidur mengarah ke arah ini, itu aku selalu ketindihan. Nah, dan aku udah ketindihan itu sekitar 6 kali mungkin ya, secara nggak disengaja. Dan aku juga kayak kok ketindihan sih setiap tidur ke arah situ. Nah, satu hari beneran aku coba nih, kayak coba deh balik gitu. Aku coba ke arah itu lagi, kayak ini beneran ketindihan karena aku kecapean atau emang ada something yang aneh nih gitu. Yaudah, aku tidur ke arah itu lagi, dan bener aja ketindihan lagi. Dan yang aku nggak expect-nya itu waktu ketindihan ini tadi itu malah kayak ngelihat sosok juga. Soalnya biasanya kayak ketindihan biasa aja, aku tuh nggak ngelihat apa-apa. Tapi di hari itu yang aku bener-bener coba, itu ketindihannya tuh ngelihat sosok. Jadi itu posisinya bukan di kamar aku sih, itu posisinya di kamar adik aku. Setiap aku tidur ngarah ke pintu kamar, itu aku selalu ketindihan. Nah, hari itu aku coba tidur lagi ke arah pintu, dan benar aja ketindihan. Dan aku tuh waktu ketindihan kayak ya kita kayak susah gerak, dan napas pun jadi sesekan. Tapi yang anehnya hari itu
kayak di pojok kamar itu kayak ada, aku tuh ngelihat bayangan, tapi aku tuh nggak lihat spesifikasi mukanya, tapi aku kayak tahu gitu loh mukanya tuh gimana. Itu posisinya di pojok langit-langit kamar, di sebelah kanan posisinya dari aku baringan ke arah pintu itu. Dia kayak sebenarnya lucu sih posenya, kayak pose Spider-Man gitu di pojokan. Iya, nempel di pojokan. Tapi yang seremnya itu badannya itu anak kecil Kak. Iya. Tapi mukanya itu muka orang tua. Nah, di sana kayak menurut aku creepy, soalnya kenapa? Ya mungkin kalau misalnya kita mikirnya kayak kalau tuyul kan kayak anak kecil gitu kan, ataupun kayak hantu nenek-nenek gitu yang biasanya sering ketemu di tempat-tempat yang kayak sakral ibaratnya. Nah ini yang aku heranin itu di kamar nih, dan si hantunya ini tadi, si sosoknya ini tadi tuh yang kayak badannya literally kayak anak kecil kelas 2 SD mungkin, tapi kecil banget ya masih kecil banget, itu di pojokan, tapi mukanya itu kayak muka orang tua, mukanya kayak serem banget sih. Iya, dan itu dia, dan posisinya itu waktu aku baringan, si sosok ini tuh kayak bener-bener natap ke aku, jadi kita kayak kesannya tuh eye contact gitu loh. Ya itu yang bikin creepy sih sejauh ini. Tapi enggak cinlok. Enggak. Oke, terus selain itu kamu ada pengalaman apa gitu setelah kamu lulus dari SMA dan kamu kuliah nih sekarang? Apakah ada pengalaman horor lainnya yang kamu alamin? Kalau untuk pengalaman horor sebelum masuk kuliah sih ada ya, tapi kalau misalnya sejauh ini waktu kuliah itu nggak ada. Kalau untuk sebelum masuk kuliah itu, sebelum masuk ke asrama, aku ada sempat ngekos bareng temen aku. Itu jadi ini lebih ke creepy sih, bukan horor. Jadi dari ngekos ini tadi itu kita satu kosan itu sekitar ada 6 kamar di satu kosan. Nah, dan itu semuanya full. Dan kebetulan kos-kosan lainnya pun di sebelah kosan aku itu juga pada full kan. Terus ada satu malam kita tuh emang sengaja kayak kumpul di kamarnya teman aku ini buat kayak ya biasalah cowok-cowok kayak main game dan yang lain-lain kan. Terus kayak pertamanya itu teman aku yang ngedenger kayak suara orang tuh kayak bisik-bisik. Awalnya tuh bisik-bisik, tapi makin lama makin gede. Tapi bisik-bisiknya tuh yang kayak gak jelas gitu loh, yang bukan yang kayak ngebisikin kayak ngomong apa, tapi dia lebih ya nggak tolong, tapi dia lebih yang kayak gitu. Gak jelas gitu. Iya, awalnya itu temen aku sendiri nih yang dengar. Terus setelah kita make sure lagi, yang beberapa orang di sana tuh denger juga, sekitar 3 orang lah yang ngedenger itu. Dan sisa orangnya tuh malah gak dengar, termasuk aku tuh nggak dengar sama sekali kan, kayak maksudnya tuh ya, dari mana nih suaranya kok kayak itu. Nah awalnya tuh kata mereka itu kayak ya bisik-bisik, tapi lama-lama kayak tambah gede. Nah yaudah, setelah itu kita bodo amat aja. After bodo amat, kita udah mulai capek kan, jadi kita kayak sengaja nginep di kamar teman aku ini, di kos teman aku. Iya, bareng-bareng. Ya, soalnya emang lagi kumpul-kumpul juga. Dan di malam itu si teman aku itu kayak ngedenger ada yang ngetuk pintu. Nah, kebiasaan jeleknya teman aku ini, setiap ada yang ngetuk pintu, dia tuh nggak ngecek dulu di jendela Kak. Jadi dia langsung buka. Iya. Jadi waktu dia tidur, itu dia ngedengar ada yang ngetuk pintu. Terus waktu dibuka pintunya itu, ya udah nggak ada orang, bener-bener kayak sesepi itu kosan itu. Terus ditutupnya lagi, terus dia balik tidur, itu ngedenger lagi ada yang ngetuk pintu. Tapi kali ini dia nggak langsung buka, dia bangunin teman aku yang lain dulu, kayak ada yang ngetuk pintu nih, kamu denger juga nggak? Terus ya udah si teman aku ini bangun kayak bilang, iya ada yang ngetuk tuh, siapa ya gitu. Terus ya udah, sama mereka dibuka lagi nih. Duh bener aja, nggak ada lagi yang orang yang ngetuk ini, nggak ada nih. Terus sama si teman aku yang satunya ini bilang, coba deh ini kamu lihat di kamar-kamar sebelah, apa emang ada orang yang ngetuk atau cuma perasaan kita aja gitu loh. Dan waktu dicek di sebelah pun
di gang kosan itu itu juga benar-benar sepi. Soalnya itu kejadiannya itu udah sekitar jam 2 sampai setengah 3 malam. Ya udah, setelah itu mereka kayak make sure ya udah deh kita tungguin, siapa tahu ada yang iseng ngetuk biar kita bisa pergok gitu buat dilihat siapa nih yang ngetuk gitu. Udah, jadi mereka tutup lagi pintu kosnya, terus mereka yang bener-bener nunggu. Waktu bener aja sekitar 15 menit kemudian ada lagi nih suara ketukan. Tapi si teman aku yang dibangunin ini tadi bilang kayak ntar kita tunggu deh siapa yang ngetuk pintunya, cek dulu di jendela, jangan langsung dibuka. Soalnya kalau misalnya langsung dibuka nanti kita nggak ngeliat lagi orangnya. Terus ya udah, waktu dicek di jendela itu teman aku ngelihat ada pocong. Ya, serem banget sih. Itu ada pocong. Dia ngetuk pintunya itu pakai kepala gitu kan. Iya. Demi apa? Iya. Merinding banget. Dia yang bener-bener ngetuk kayak ngehantukin kepalanya kayak gini-gini. Itu sampai 3-4 kali. Dan ya udah, dia habisnya kayak nggak bilang ke temen aku. Dia cuma kayak diem aja, udah, speechless. tidur aja gitu. Dia besok kepikiran apa ya? Tapi besok paginya dia cerita nih, dia cerita ke kita kalau misalnya kejadian semalam tuh gini. Dan kita tanyain, terus reaksi kamu gimana? Dia cuma kayak, ya aku kayak sebenarnya gak bisa tidur, tapi aku paksain tidur. Aku takutnya kalau misalnya aku tidur, si pocongnya ini tadi tiba-tiba kayak di depan aku. Dia takutnya gitu. Jadi ya udah, dia kayak benar-benar diem dari jam 3 itu sampai pagi. Dan besok-besoknya lagi kita kayak ngurangin nih, kayak kumpul-kumpul dan berisik sampai malam sih, kita ngurangin itu. Dan bener aja setelah kita tanyain sama yang tunggu kosan kamar paling ujung, itu dia juga sering kayak iya, soalnya di kosan ujung itu jadi kosan kita tuh ada kayak kamar mandi bareng gitu kan. Kamar mandi bareng, dan itu 3 kamar mandi. Nah, katanya di kamar mandi bareng yang nomor 3 itu emang suka ada sosok yang kayak suka nampakin gitu. Tapi sebenarnya nggak jahil. Kalau misalnya kita kayak nggak ngeganggu dia juga. Dia biasanya kalau jahilnya itu kalau misalnya kita ngeganggu gitu. Serem juga ya. Ya mungkin itu aja sih Kak, kalau misalnya cerita dari aku sendiri, pengalaman aku. Soalnya ya kalau misalnya cerita horor sendiri mungkin banyak ya Kak, tapi aku lebih banyak denger dari teman-teman aku juga. Wah, seru ya ceritanya. Ada pose Spider-Man, ada pocong kepala juga ya. Seru sih. Oke, baik teman-teman. Jadi itu dia cerita kita di episode kali ini, Bu and Hahaha. Terima kasih sudah dengerin dan temenin kita bincang-bincang tentang kisah horornya Kak Kiko. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Goodbye and see you. See you guys.